warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana Tarub Aksara. Warna-warni cerita. Masih Tarub Aksara. Nah, sobat baca, Tarub Aksara merupakan program bedah buku yang tentunya bakal kasih insight baru untuk kalian. Program ini digagas untuk membudayakan literasi, khususnya membaca. Nah, untuk tujuannya tentunya untuk mengimprove diri. Semoga nantinya program ini bakalan bisa menambah wawasan baru dan juga menambah insight baru buat sobat baca semua ya. Ya, oh ya, sebelumnya Bapak Tah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Aku Mili, si tukang baca, dan temanku. Aku Ira, si anak senja. Oke, kali ini kita berdua bakal mengulas buku yang masing-masing udah kita baca nih. Kebetulan kita berdua sama-sama baca buku tentang sosok pahlawan nasional yang pemikirannya sangat visioner dan menarik untuk kita kulik. Nah, Tara. Ini dimulai dari aku dulu ya sobat baca ya. Selain ngobrol santai, nanti aku bakalan share screen untuk lebih memberikan gambaran tentang sosok yang satu ini. Nah, mungkin Mili boleh bantuin nggak buat share screen? Boleh. Nah, ini kayaknya untuk sobat baca nih juga sudah nggak asing lagi dengan sosok satu ini. Terlebih dengan kata-katanya gitu ya. Sering kita jumpai di sosial media atau mungkin di buku-buku tertentu seperti itu tentang kata-kata yang cukup memotivasi, dan tentunya ini juga menjadi salah satu penyemangat bagi hidupku gitu ya. Oke, ini ada satu kata-kata yang menarik yaitu terbentur. Nah, ini mengalami pengulangan kata sebenarnya. Tapi ternyata ketika ditilik, kata terakhir ini memiliki huruf yang berbeda dibandingkan dengan kata-kata yang sebelumnya, yaitu adanya huruf R dan juga K. Ternyata dibentur-benturkan terlebih dahulu. Sampai merasa kelelahan, merasa kecapaian, hingga akhirnya nanti bisa mendapatkan hasil menjadi bentuk yang kita inginkan. Berarti memang dari kata-kata ini kita bisa tahu bahwa kita diminta untuk berusaha keras terlebih dahulu hingga nanti kita mencapai apa yang kita inginkan. Yap, kata-kata itu lekat dengan salah satu sosok pahlawan nasional, yaitu Tan Malaka. Nah, boleh next Mili? Aku bakalan share nih ke sobat baca semua tentang buku hasil tulisan Badrudin yang diterbitkan di tahun 2019 di Yogyakarta oleh penerbit Araska. Ini judulnya Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-catatan Revolusioner dari Balik Penjara. Nah, dari judulnya aja ini udah menarik ya. Tentunya kita akan mengupas gitu kan. Di buku itu dikupas, dikulik secara agak detail juga, tapi tidak terlalu mendalam gitu ya, tentang Tan Malaka ini bagaimana kehidupan saat kecilnya, kemudian bagaimana saat menempuh pendidikan, lalu kiprahnya untuk kemerdekaan hingga misteri kematiannya. Nah, aku yakin juga nih sobat baca semua pasti juga sedikit banyak sudah tahu atau mendengar kisah beliau gitu ya. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini aku bakalan fokus untuk ulas pemikiran-pemikiran Tan Malaka, dan Mili nanti juga tentunya juga ulas tentang pemikiran Tan Malaka yang visioner gitu ya dan luar biasa. Dan aku di kesempatan ini akan mengulas tentang relevansi ide-ide pendidikan dari Tan Malaka gitu ya dengan ide-ide pendidikan saat ini. Nah, apakah ternyata pemikiran tentang pendidikan yang diusung oleh Tan Malaka di tahun yang lalu gitu ya, itu masih relevan untuk pendidikan saat ini? Nah, kita akan coba cari benang merahnya gitu ya sobat baca ya. Nah, boleh next Mili? Oke, ini adalah salah satu gambaran umum dari sosok Tan Malaka itu sendiri. Bernama lengkap Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang lahir
di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni tahun 1897. Nah, nama Tan Malaka ini adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis ibu. Nah, dari namanya aja nih Sobat Baca, Tan Malaka udah kelihatan gitu ya, terlahir dari elit lokal Minang. Nah, ia juga merupakan pemilik Sahnar de Republik atau buku yang ia tulis dengan judul Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Selain itu, Tan Malaka ketika bersekolah, ia merupakan salah satu sosok atau murid yang memiliki otak yang encer atau pandai seperti itu ya. Maka setelah lulus dari sekolah untuk pribumi itu, Tan Malaka melanjutkan sekolah di Belanda. Banyak kisah menarik ketika Tan Malaka berada di Belanda untuk menuntut ilmu. Nah, tapi kisah pertama yang tentu menjadi perhatian itu saat pertama kali Tan Malaka sampai di Belanda, ternyata Tan Malaka ini mengalami shock culture gitu ya teman-teman ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kejutan budaya gitu ya. Ternyata Tan Malaka ini menderita penyakit pleuritis akibat sistem makanan dan iklim di Belanda yang mungkin itu kurang cocok gitu ya dengan kondisi Tan Malaka. Nah, parahnya saat diobati pun Tan Malaka ini karena keterbatasan biaya sehingga pola pemeriksaannya pun ya menjadi kurang teliti seperti itu. Yang menarik lagi, selama di Belanda, selama menuntut ilmu gitu ya Sobat Baca, Tan Malaka ini juga mengasah pemahaman tentang politik, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Ia banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku dari penulis-penulis yang hebat nih. Nah, hal ini juga bakal diulas sisi lain dari Tan Malaka dari sudut pandang bagaimana cara belajar dan pemikiran-pemikiran yang hebat. Sosok Tan Malaka ini mempunyai metode belajar yang unik loh Sobat Baca. Kenapa? Karena beliau ini nggak suka yang namanya hafalan. Mungkin saya juga termasuk gitu ya. Dan mungkin Mili juga termasuk nggak nih? Mungkin juga Sobat Baca semua juga salah satu termasuk yang nggak menyukai hafalan gitu ya. Tapi no worries gitu ya. Di sini selama menjalani pendidikan di Belanda, ternyata Tan Malaka juga aktif gitu ya untuk mengamati isu-isu penjajahan di Indonesia. Saat itu ia bertekad untuk mampu mengubah cara pikir masyarakat yang ditindas oleh penjajah kala itu. Ia pun menuliskan pemikirannya tentang Madilog nih Sobat Baca. Kalau misalnya Sobat Baca pernah mendengar istilah itu ya, itu istilah yang luar biasa. Madilog ini merupakan akronim dari materialisme, dialektika, dan logika. Nah, Madilog ini merupakan istilah baru dalam cara berpikir dengan menggabungkan bukti real serta mengembangkan dengan jalan atau metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Nah, nantinya nih akan lebih detail dan lebih seru akan diulas oleh Mili gitu ya tentang Madilog itu. Namun sebelum ke sana, kita perlu dulu masuk untuk mengenal lebih dekat gitu ya tentang sosok Tan Malaka ini berupa pemikiran-pemikiran pendidikannya. Nah, aku pengen nyorotin tentang pemikiran dan usaha dari Tan Malaka ini yang pengen banget membebaskan masyarakat dari penjajahan Belanda, tapi melalui bidang pendidikan gitu ya teman-teman ya. Nah, Tan Malaka ini berpikir bahwa meskipun masyarakat ini berasal dari golongan proletar atau golongan kasta yang bawah, ini anak-anak atau rakyat di Indonesia ini harus mengenyam pendidikan karena itu salah satu kunci gitu ya untuk bisa merdeka. Dia pun akhirnya menjadi sosok yang memperjuangkan pendidikan saat masa Belanda dengan media yang dia usung adalah pendidikan kerakyatan. Nah, boleh next Mili ke slide berikutnya. Nah, ini nih. Tahun 1920-an, ini cita-cita Tan Malaka menghadirkan sekolah untuk kaum proletar. Menurutnya, rakyat dapat merdeka dengan dididik gitu ya, atau didikan kerakyatan. Nah, Tan Malaka ini menguraikan dasar dan tujuan pendidikan kerakyatan menjadi 3 teman-teman.
Jadi yang pertama itu ada pendidikan keterampilan atau ilmu pengetahuan seperti berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa, dan sebagainya. Nah, sebagai modal dalam menghadapi kaum pemilik modal atau kapitalis. Jadi Tan Malaka ini berpikir bahwa rakyat kala itu mereka harus mampu dan bisa membaca, mampu untuk menulis, mampu untuk berhitung. Itu sebagai pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat supaya mereka itu nggak mudah dibohongi oleh kaum penjajah kala itu, nggak mudah dimonopoli oleh kaum penjajah kala itu. Itu pemikiran pertama, pemikiran Tan Malaka tentang dasar atau tujuan pendidikan kerakyatan. Pemikirannya yang kedua yaitu pendidikan bergaul atau berorganisasi serta berdemokrasi untuk mengembangkan kepribadian yang tangguh, kepercayaan diri sendiri, harga diri, dan cinta pada rakyat miskin. Ini juga menarik banget karena Tan Malaka ini berpikir bahwa ternyata masyarakat ini harus memiliki kecerdasan yang interpersonal maupun kecerdasan intrapersonal gitu. Jadi Tan Malaka ini udah berpikir zaman dulu itu ya, menjadi seorang rakyat itu mereka harus mengenali dirinya sendiri, hingga mereka juga harus bisa bagaimana bisa menjalin interaksi dengan masyarakat lain. Nah, itu ternyata sudah diusung juga oleh Tan Malaka kala itu. Kemudian dasar yang ketiga, ini adalah pendidikan yang selalu berorientasi ke bawah. Nah, ini Tan Malaka menegaskan bahwa sekolah yang ia bangun ini selain berorientasi atau berfokusnya pada kelas bawah, ini ternyata juga memiliki kesetaraan dengan sekolah-sekolah umum gitu ya, yang mencetak juru tulis atau juru ketik gitu. Dan di sini aku tuh jadi tahu gitu ya, ternyata Tan Malaka itu memiliki jiwa yang visioner juga. Ternyata dia berpikiran bahwa masyarakat kalau sudah mendapatkan pendidikan, ia harus bisa merangkul gitu ya masyarakat yang lain gitu. Harus bisa utamanya masyarakat dari kelas bawah seperti itu. Dan ternyata memang itu juga menjadi hal yang penting untuk pendidikan saat ini. Nah, itu adalah pola-pola pendidikan revolusioner dan visioner yang diterapkan oleh Tan Malaka yang diusung dengan tajuk pendidikan kerakyatan. Gitu. Lanjut Willy untuk slide berikutnya. Nah, ini juga hal yang menarik. Ternyata tadi itu 3 konsep dasar yang diusung oleh Tan Malaka itu memiliki keselarasan gitu ya dengan teori yang digaungkan oleh Bloom, yaitu ranah pendidikan. Dan mungkin kita sering mengenalnya dengan domain pembelajaran gitu ya. Buat teman-teman atau sobat baca semua yang mungkin interest terhadap dunia pendidikan atau sedang berkecimpung di dunia pendidikan, pasti mengenal siapa itu Bloom, karena itu menjadi induk gitu ya dari pendidikan, atau bukunya ini menjadi rujukan buku babon gitu ya untuk teori-teori pendidikan. Nah, pada tahun 1956, Bloom ini menyatakan ada 3 domain utama dalam pendidikan yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada proses kognitif ya, atau kita kenal dengan cognitive domain. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana siswa itu mengingat gitu ya, bagaimana siswa itu memahami materi yang diberikan. Nah, itu berkaitan dengan hal-hal yang harus dihafalkan, yang harus dicerna, berkaitan hal-hal yang harus dibaca seperti itu. Kemudian domain yang kedua adalah affective domain atau domain atau ranah afektif. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan ranah sikap gitu ya. Jadi ternyata dalam pendidikan itu memang kita harus bisa mengembangkan sikap yang dimiliki oleh siswa. Ya, bisa mengembangkan karakter seseorang, mengembangkan emosi, mengembangkan perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan affective domain. Kemudian di bagian ketiga ini ada psikomotor domain. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas pengembangan motorik siswa, ya. Jadi berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Jadi ternyata di pendidikan itu memang harus mencetak siswa-siswa yang mahir, siswa-siswa yang memiliki keterampilan khusus seperti itu.
Itulah 3 domain utama yang diusung oleh Bloom, gitu ya. Poin utama dalam pendidikan di Indonesia, dan dalam hal ini menjadi seorang pendidik itu pun juga harus bisa menerapkan ketiga domain ini agar siswa itu pandai secara kognitif atau pengetahuan, memiliki sifat atau perasaan atau emosi yang baik, kemudian juga memiliki keterampilan atau skill untuk menjalani kehidupannya. Lanjut Mili ke slide berikutnya. Nah, kali ini kita akan membedahnya ya untuk sobat baca semua ya. Ternyata di sini kalau kita cermati, kita amati, ada 3 lingkaran yang saling bersinggungan. Ada pendidikan kerakyatan, itu ide yang diusung oleh Tan Malaka, dan juga ada domain pendidikan yang diusulkan oleh Bloom. Ada juga kaitannya dengan realita atau kondisi saat ini gitu ya, dengan pembelajaran di abad 21 atau juga pembelajaran yang diterapkan di Indonesia pada khususnya. Nah, ini kalau kita telisik di bagian pertama, pendidikan keterampilan ilmu pengetahuan, itu dasar atau konsep yang diusulkan oleh Tan Malaka ini selaras dengan teori domain pembelajaran yang diusulkan oleh Bloom, gitu ya. Jadi Tan Malaka berpikir bahwa hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh rakyat kala itu adalah keterampilan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, ini kan sama dengan taksonomi Bloom, teori Bloom gitu ya, tentang kognitif domain dan psikomotor domain. Nah, jadi si Bloom ini juga menegaskan bahwa paling tidak siswa harus memiliki pengetahuan dan juga memiliki keterampilan. Ternyata kalau kita tarik garis besar lagi, kita tarik benang merahnya lagi, pendidikan di Indonesia pun juga menerapkan hal serupa. Misalnya ada satu materi yang harus diajarkan, misalnya materi negosiasi, gitu ya. Di materi negosiasi nanti kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa memahami materi secara utuh, secara teori siswa memahami materi itu, masuk ke dalam KD 3. Sementara di saat yang sama, siswa juga harus memiliki keterampilan untuk mampu mempraktikkan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dipraktikkan dalam KD 4, yaitu mengasah keterampilan siswa. Itu poin pertama, ternyata ada keselarasan antara konsep pendidikan yang diusulkan oleh Tan Malaka tahun 1920-an dan konsep pendidikan yang diusulkan oleh Bloom pada tahun 1956 dan konsep pendidikan yang ada atau berjalan saat ini tahun 2021 sampai detik ini di abad 21 gitu ya sobat baca. Kemudian kita kupas untuk poin kedua atau dasar pendidikan Tan Malaka yang bergaul, berorganisasi serta berdemokrasi untuk mengembangkan kepribadian yang tangguh. Ternyata ini juga memiliki keselarasan dengan konsep yang diusulkan oleh Bloom gitu ya, yaitu tentang affective domain. Nah, ini berkaitan dengan sikap. Ternyata memang dulu Tan Malaka juga berinisiatif bahwa rakyat ini harus memiliki keterampilan gitu ya, harus memiliki sikap juga gitu ya. Bagaimana dia itu memiliki sikap yang bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi ini juga masuk ke dalam ranah kecerdasan intrapersonal dan juga interpersonal seperti itu. Ini menarik sekali karena ternyata juga sejalan dengan konsep multiple intelligences yang dipaparkan oleh Howard Gardner, dan itu juga masih selaras gitu ya dengan konsep pendidikan yang ada di abad 21 ini. Lanjut nih untuk poin ketiga, yaitu pendidikan untuk selalu berorientasi ke bawah. Nah, di sini Tan Malaka juga menegaskan gitu ya bahwa masyarakat ketika sudah menerima pendidikan, dia harus bisa untuk merangkul kembali masyarakat lain yang ada di
bawahnya atau masyarakat-masyarakat miskin seperti itu. Dan Tan Malaka juga meyakinkan bahwa sekolah yang ia dirikan ini tidak semata-mata seperti sekolah-sekolah khusus, tapi itu juga seperti sekolah umum yang nantinya akan mencetak generasi-generasi yang terampil untuk menjadi juru tulis atau juru ketik seperti itu. Ternyata kalau kita telisik mendalam lagi ya Sobat Baca, ini memiliki benang merah dengan desain pendidikan yang humanis gitu ya. Itu adalah salah satu konsep pendidikan yang sedang digaungkan saat ini. Ini menunjukkan bagaimana seorang siswa ini harus memahami dan bertanggung jawab atas kaum jelata atau masyarakat miskin atau orang-orang yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan. Jika diilhami, maka esensi dari pendidikan yang telah didapatkan siswa ini harus bermuara pada pengabdian kepada masyarakat dan terjun langsung ke masyarakat untuk menuntaskan permasalahan yang ia hadapi. Waduh, sampai saya merinding gitu ya. Di tahun sekian itu sudah bisa membuat sebuah konsep pendidikan yang luar biasa dan ternyata masih selaras loh. Hampir 1 abad gitu ya. Ternyata konsep ini masih berlaku juga seperti itu. Lanjut Mili. Nah, dari sini teman-teman kita bisa menarik sebuah sintesis bahwa konsep pendidikan kerakyatan yang digagas oleh Tan Malaka ini ternyata memang sangat revolusioner dan juga masih relevan untuk diterapkan di abad 21 ini. Dan tentunya juga konsep-konsep ini selaras juga dengan konsep pendidikan yang diusulkan oleh teori Bloom, yang diusulkan oleh Howard Gardner dengan multiple intelligences-nya seperti itu. Dan menariknya memang dalam pendidikan saat ini khususnya di Indonesia masih juga sangat relevan gitu ya ide-idenya, konsep pendidikannya dengan konsep yang diusung oleh Tan Malaka. Ini menjadi hal yang menarik bahwa dan juga membuktikan pemikiran-pemikiran Tan Malaka ini sangat luar biasa. Dan nantinya pemikiran-pemikiran hebat juga akan dikupas secara mendalam dan secara tuntas oleh Mili tentang Madilog. Itu juga salah satu pemikiran yang hebat dan luar biasa. Oke, untuk itu langsung aja nih waktu sepenuhnya aku berikan ke Mili. Silakan Mili. Oke, terima kasih pemaparannya Ira, itu sangat keren sekali. Kita tadi sudah menyimak tentang kisah Tan Malaka dan sedikit gambaran tentang cita-citanya mengenai pendidikan kerakyatan yang Tan Malaka gagas. Nah, sebelumnya Ira juga sudah mention nih soal Madilog. Kali ini aku akan cerita tentang Madilog langsung dari sumbernya, yakni buku Madilog yang ditulis oleh Tan Malaka. Nah, Sobat Baca mungkin beberapa udah ada yang tahu tentang apa itu Madilog. Nah, buat yang belum tahu atau mungkin baru pertama kali dengar, Madilog itu merupakan akronim dari materialisme, dialektika, dan logika. Gambar sampulnya berwarna merah, seperti yang tampak pada layar. Nah, buku ini nih termasuk dalam 100 buku yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap gagasan kebangsaan versi majalah Tempo. Wah, pasti keren banget ya isinya. Nah, sedangkan menurut mendiang peneliti LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Alfian itu pernah menyebutkan bahwa Madilog ini merupakan karya terbaik dari Tan Malaka yang paling orisinal, paling berbobot dan juga brilian. Nah, makin jadi nggak sabar nih buat mengulas bukunya, jadi kita langsung aja baca tentang identitas bukunya. Jadi seperti yang tampak pada layar, judul bukunya ini adalah Madilog, penulisnya adalah Tan Malaka, penerbitnya itu adalah penerbit Narasi, cetakan pertama itu tahun 2014 dan tebal bukunya itu 560 halaman. Oke Ira, kita next. Nah, dari 560 halaman itu isinya apa saja sih? Nah, ini bisa kita lihat di layar daftar isinya. Kalau kita lihat lebih seksama nih, isi buku ini sangat menarik. Kenapa?
ada logika mistik, ada filsafat, ada ilmu alam sains. Di bab 3 di ilmu alam sains ini Tan Malaka menjelaskan tentang definisi hingga matematika, geometri, teori dan ujian, cara berpikir matematika dan penghidupan, sampai ke perkembangan matematika. Lalu di bab sains, Tan Malaka berbicara tentang bukti, tentang law atau hukum, tentang metode induksi, deduksi, verifikasi. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Coba kita beranjak ke bab 5 ya, dialektika. Tan Malaka berbicara tentang munculnya persoalan dialektika, kemudian dialektika dan logika, tentang ide. Di bab 6, dialektika dan logika, kemudian quality and quantity, hingga ke bentuk-bentuk logika, syllogism, observation, seperti itu. Hingga ke sebab akibat dan berbicara tentang eksperimen, 5 kesalahan, hingga ke kritik dan 5 kesalahan. Kalau kita lihat lebih seksama, isi buku ini sangat amat menarik ya, karena Tan Malaka mencoba menjelaskan mengenai kerangka berpikir ilmiah di mana dia berangkat dari filsafat. Sesuatu yang sangat luar biasa, mengingat karya ini, buku ini, ia tulis pada tahun 1942, di mana pada saat itu Indonesia itu masih dalam situasi dijajah oleh bangsa asing. Melalui gambar daftar isi ini juga, teman-teman yang belum membaca atau belum mengenal Madelok itu mendapat gambaran umum tentang apa sih gagasan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tan Malaka. Oke, next ya. Oke, buku ini ditulis oleh Tan Malaka selama kurang lebih 8 bulan, dari 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943. Berarti kurang lebih 15 hari, selama 720 jam dia bekerja atau selama 3 jam sehari. Nah, buku ini Tan Malaka tulis di Rawajati, dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta. Tentang waktu penulisan buku ini, menurut aku pribadi ya, ini sangat relatif singkat nggak sih? Kalau menurut aku, ya ini sangat singkat dengan isi yang daging banget ya, seperti yang tampak pada daftar isi sebelumnya. Oke, next Ira. Nah, penulisan buku ini itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan Tan Malaka. Kenapa? Karena ia melihat bangsa Indonesia ini ternyata memandang bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu dipengaruhi oleh kekuatan keramat di alam gaib. Cara pandang ini oleh Tan Malaka yang sebut sebagai logika mistika. Logika ini menurut dia itu dapat melumpuhkan. Kenapa? Karena daripada memilih untuk menangani permasalahan itu sendiri, lebih baik berharap pada kekuatan-kekuatan gaib. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia itu mengadakan mantra, sesajen, maupun ritual doa-doa. Nah, Tan Malaka kemudian menulis Madelok ini dalam upaya merevolusi paradigma tersebut. Bayangkan ya, revolusi mental yang akhir-akhir ini sering kita dengar ternyata telah menjadi concern dari Tan Malaka sejak dulu, hingga kemudian ia gelisah, lalu lantas ia menuliskan dan menuangkan ide-ide atau gagasan kebangsaan tentang paradigma pemikiran yang revolusioner melalui buku Madelok. Wow, sangat menarik ya. Kita lanjut ke slide 6, slide berikutnya. Nah, isi buku ini tidak jauh dari 3 istilah tadi, materialisme, dialektika, dan logika. Kita berangkat ke materialisme dulu. Materialisme dari buku ini itu diambil dari pemikiran Karl Marx dan sahabatnya yaitu Friedrich Engels. Nah, materialisme dalam konsep ini adalah paham dari filsafat yang menyatakan bahwa hal itu dapat dikatakan benar-benar ada. Itu adalah disebut dengan materi. Nah, materialisme ini lebih condong pada panca indera ketimbang insting ataupun kepercayaan dalam mempelajari atau mencapai suatu ilmu. Oke, kita beranjak ke dialektika. Next. Nah, dialektika dari konsep yang dipaparkan oleh Tan Malaka di buku ini itu didasarkan pada pemikiran Hegalisme, yakni tidak ada suatu kebenaran yang absolut. Dalam buku ini Tan Malaka itu memberikan contoh tentang waktu, di mana seiring berjalannya waktu itu akan selalu ada pertentangan atau pergerakan yang akan membawa dampak atau perubahan besar. Teman-teman pasti sudah tahu ya,
siapa di foto ini? Ya, benar, itu adalah gambar dari Thomas Alva Edison, seorang peneliti luar biasa, penemu luar biasa yang terkenal dengan 1000 temuannya. Namun, seperti yang telah kita ketahui, Thomas Alva Edison itu saat ia masih kecil, itu dia terkenal idiot oleh masyarakat, dianggap sangat amat bodoh. Sangat amat bodoh. Kenapa? Karena sejak kecil Thomas Alva Edison ini selalu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sangat aneh oleh masyarakat pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, saat ia dewasa ternyata dia adalah seorang penemu besar dengan 1000 temuannya yang sangat amat bermanfaat. Nah, dari kondisi ini, dialektika itu cocok dengan apa yang dipaparkan oleh Tan Malaka, bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran yang dianggap oleh masyarakat pada saat Thomas Alva Edison masih kecil gitu ya, masyarakat menganggap bahwa Thomas Alva Edison itu sangat bodoh. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, kebenaran itu dianggap salah. Kenapa? Ya tadi, bahwa Thomas Alva Edison ini ternyata sangat jenius karena dia memiliki segudang temuan gitu. Oke, kita beranjak ke logika. Logika dalam buku Madelok ini, Tan Malaka menjelaskan bahwa pertimbangan akal pikiran itu diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa atau tata cara berpikir. Nah, logika ini menjadi penentu dalam keadaan dua pilihan, ya atau tidak, mati atau hidup, tinggi atau pendek, dan sebagainya. Nah, Tan Malaka dalam buku Madelok ini memberitahukan tentang prinsip-prinsip logika dasar seperti conversion, obversion, dan syllogism, yang mana pada tahun 1940-an, negara kita masih belum merdeka, Tan Malaka mencoba menjelaskan kepada masyarakat kita tentang kerangka berpikir ilmiah, tentang prinsip-prinsip logika dasar seperti conversion, obversion, maupun syllogism. Oke, kita beranjak ke slide berikutnya. Buku ini berisi tentang materialisme, dialektika maupun logika, sangat penuh dengan wawasan, pengetahuan, dan pemikiran-pemikiran dari ilmuwan-ilmuwan besar dunia dengan berbagai macam subjek keilmuan, baik dari filsafat ya, berangkat dari filsafat, kemudian beranjak ke matematika, fisika, kemudian biologi, dan juga astronomi tentang tata surya, hingga ke sosial politik. Ini bukti fundamental bahwa ternyata Tan Malaka itu sangat suka membaca. Dalam buku Madelok ini, Tan Malaka menekankan berulang kali tentang pentingnya membaca bagi kita. Begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang ingin saya soroti, padatnya informasi dan kerangka berpikir yang matang yang tertuang dalam buku ini, itu semuanya ditulis oleh Tan Malaka hanya bermodalkan ingatannya saja tentang buku-buku yang sudah ia baca. Literatur yang Tan Malaka pakai dalam buku ini itu pada mulanya adalah literatur yang terpaksa Tan Malaka sembunyikan, baik yang lempar ke empang, dicopet, dijarah, maupun harus dilemparkan ke laut di antara Merkui hingga Ranggung. Mengingat kenapa? Karena Tan Malaka itu hidupnya itu hidup dalam pelarian, dan buku-buku miliknya itu seringkali diperiksa dan diambil paksa begitu. Nah, Tan Malaka dalam buku Madelok ini dia ngedeklar seperti yang saya berikan box warna merah itu, bahwa buku ini itu terpaksa tidak ia cantumkan atau tidak ia lengkapi dengan daftar pustaka. Secara tertulis ia menuliskan bahwa biasanya buku-buku referensi yang dipetik atau pustaka yang ditulis di bawah pendahuluan biasanya diberi daftar pustaka yang dibaca oleh pengarang. Tetapi dalam hal saya, di mana perpustakaan tak bisa, saya minta maaf untuk menulis pasal terkhusus tentang perpustakaan itu. Dengan ini saya mau singkirkan semua prasangka bahwa buku Madelok ini semata-mata terbit dari otak saya sendiri. Sudah tentu seorang pengarang atau penulis manapun dan berapapun juga
itu adalah murid dari pemikir lain, dari dalam masyarakatnya sendiri atau masyarakat lain. Sedikitnya ia dipengaruhi oleh guru, kawan sepaham, bahkan oleh musuhnya sendiri. Nah, seperti yang telah Ira mention nih sebelumnya, bahwa Tan Malaka itu tidak suka menghafal, gitu kan ya. Saat kecil, ia memang suka menghafal. Ia memang menghafal dalam bahasa Arab maupun Belanda. Namun kemudian dalam buku Madilog ini dia mendeklar, menuliskan secara tertulis gitu ya, secara jelas, bahwa ketika sedikit berakal, saya sesali dan bantah kebiasaan saya itu. Kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis seperti mesin. Lantas bagaimana sih Tan Malaka dapat mengingat semua informasi penting yang ia pakai dalam penulisan buku Madilog? Nah, ia dengan jelas mendeklar, menuliskan bahwa hafalkan ya hafalkan, tetapi perkara barang yang sudah saya mengerti betul, saya hafalkan kependekan atau intinya saja. Bahkan dalam buku Madilog ini, Tan Malaka juga menjelaskan mengenai metode jembatan keledai, suatu istilah yang seringkali kita dengar ya, dan pakai dalam metode pembelajaran era sekarang nih. Tetapi ternyata ini telah digunakan oleh Tan Malaka sejak ia kecil, sejak ia remaja hingga dewasa, hingga kemudian ia berhasil menuliskan buku yang sangat revolusioner. Buku Madilog ini hanya bermodalkan ingatan saja, seperti itu. Oke, kita beranjak ke slide berikutnya. Nah, ada tantangan nih ketika saya membaca buku Tan Malaka tentang buku Madilog ini. Yang pertama itu adalah gaya tulisan yang sedikit susah dipahami atau susah dicerna ya, karena bagi pembaca masa kini. Kenapa? Karena buku ini itu ditulis pada tahun 40-an, pada tahun 42, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi masa kini untuk memahami dan mendapatkan gagasan apa sih sebenarnya yang ingin diutarakan oleh Tan Malaka. Kemudian berikutnya adalah Tan Malaka sering menggunakan kosakata bahasa asing. Ini bukti beliau itu sangat jenius, sangat cerdas. Dia mengkolaborasikan berbagai macam istilah dari luar negeri, berbagai macam istilah asing. Namun ini menjadi tantangan bagi kita mengingat ada beberapa istilah yang belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, kita beranjak ke slide berikutnya. Ada awesome words nih. Ada dua penuturan yang disampaikan oleh Tan Malaka yang saya sangat suka dari buku ini. Yang pertama adalah Madilog memperkenalkan diri kepada mereka yang sudi menerimanya, mereka yang sudah mendapat minuman latihan otak, berhati lapang, dan seksama, serta akhirnya berkemauan keras buat memahaminya. Ini sangat luar biasa ya. Statement ini dibuat oleh Tan Malaka pada tahun 1946, setelah selesainya beliau menulis tentang buku Madilog. Beliau akan ingin menekankan bahwa ya, buku ini adalah buku yang luar biasa, buku yang revolusioner, mengingat buku ini ditulis pada saat sebelum Indonesia merdeka, yang mana pada saat itu masyarakat kita masih terpunggung oleh logika mistika, sehingga dia menekankan bahwa ya, buku Madilog ini memperkenalkan diri kepada mereka yang sudi menerimanya, mereka yang sudah mendapat minuman latihan otak. Kenapa? Karena tadi sudah dia mention tentang logika berpikir, tentang kerangka berpikir yang berhati lapang dan seksama, serta akhirnya berkemauan keras untuk memahaminya. Kemudian kalimat kedua adalah selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Ini bukti bahwa Tan Malaka itu sangat suka membaca. Dia itu hobi membaca, dia membaca beraneka rupa buku dari berbagai macam background keilmuan, sehingga akhirnya dia bisa mendokumentasikan tentang apa yang telah ia baca, tentang apa yang telah ia terima ke dalam buku Madilog, tanpa ia mensitasi dengan jelas buku-buku mana saja yang sudah ia ambil dalam buku Madilog ini. Wow, ini sungguh sangat keren ya. Ini menekankan kepada kita, kepada generasi kita, ternyata ya benar, membaca itu adalah sesuatu yang sangat nikmat, sangat
istimewa dari apa yang telah kita dapatkan dari buku-buku lain, kemudian kita sintesis lagi dalam bentuk buku baru dengan mengkolaborasikan segala macam background keilmuan seperti yang sudah dimention di awal menurut pernyataan dari Dr. Alfian tentang betapa buku Madilog ini merupakan karya terbaik paling orisinal dari Tan Malaka, karena ya tadi itu Tan Malaka mencoba untuk mensintesis tentang apa yang telah ia terima, tentang apa yang telah ia baca dari sekian banyak buku yang telah ia kaji, kemudian ia bangun kerangka berpikirnya melalui karya Madilog ini. Oke. Saya rasa cukup sampai di situ. Oke. Oke, wow, tadi sudah cukup padat ya informasinya dari kita bicara tentang filsafat, dari kita berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan Tan Malaka hingga ia berhasil membangun konsep kerangka berpikir yang luar biasa yang ia tulis dari buku-buku yang dulu pernah ia baca, yang ia pahami betul makna dari buku-buku tersebut. Kemudian pada akhirnya tahun 42, selama kurang lebih 8 bulan, bayangkan 8 bulan ia menggodok buku Madilog yang kemudian sekarang pada abad 21 ini, buku ini masuk dalam daftar 100 buku berpengaruh dan berkontribusi terhadap gagasan kebangsaan. Itu sungguh sangat revolusioner nggak sih? Bayangkan pada tahun 42 yang mana masyarakat kita pastinya masih belum semaju sekarang ya, tidak seperti situasi kita pada saat ini. Dan Malaka sudah berhasil membangun konsep kerangka berpikir yang visioner. Bahkan tadi sempat Ira mention tentang pendidikan kerakyatan yang ternyata itu juga relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan pendidikan kerakyatan yang Tan Malaka usung di tahun 1920-an gitu ya, ternyata juga linear, juga sama dengan konsep pendidikan yang diusung oleh Bloom pada tahun 1956. Bahkan sampai sekarang ternyata kita juga kurang lebih masih menggunakan konsep berpikir yang sama ya, tentang domain knowledge, domain afektif, domain psikomotor. Itu semuanya adalah konsep kerangka berpikir yang dibangun oleh Tan Malaka. Gimana nih menurut Ira? Ya, betul banget Mili, dan menariknya memang Tan Malaka ini kalau bisa dikatakan ini jenius banget sih kalau menurutku, iya nggak sih? Karena ternyata konsep berpikirnya ini juga selaras dengan konsep-konsep berpikir tokoh-tokoh yang luar biasa dan berpengaruh untuk dunia gitu kan, utamanya mungkin di dunia pendidikan yang paling terasa gitu ya, karena saat ini kita fokusnya di dunia pendidikannya. Nah, salah satu yang menarik yang aku simak nih dari paparan Mili tadi, ternyata memang terkuak gitu ya, Tan Malaka ini memiliki hobi baca dan bahan-bahan buku bacaannya ini luar biasa banget gitu ya, nggak sembarangan gitu ya, tapi sangat berbobot. Nah, bagaimana nantinya tentang teknik belajarnya Tan Malaka itu juga menjadi sorotan yang menarik, karena ternyata hanya dipahami kemudian diambil intinya tanpa harus menghafal, dan itu ternyata juga diterapin loh Mili di dunia saat ini gitu ya. Kalau di pendidikan kita mengenal adanya C1 sampai C6 tuh. Jadi C1 itu tingkatan yang paling dasar itu mengingat atau menghafal, dan itu sekarang di dunia pendidikan itu udah nggak digunain lagi gitu ya. Jadi tetap digunain tapi nggak diutamakan. Jadi siswa itu nantinya diutamakan harus bisa menganalisis, minimal menganalisis. Berarti nggak menghafal lagi, tapi dikasih masalah dianalisis gitu ya. Cari problem solvingnya seperti apa. Nah, itu di C3 tatarannya, sampai pada akhirnya nanti di C6 itu seorang siswa harus bisa menciptakan sesuatu atau memberikan solusi. Nah, itu kan jenius banget. Itu tahun 1920-an. Ini abad 21, hampir seabad.
Itu sisi lain dari Tan Malaka yang mungkin belum banyak orang ketahui, dan kali ini senang banget karena bisa diskusi dan juga sharing terkait sisi lain dari Tan Malaka yang kita bisa soroti dari pemikiran-pemikiran luar biasa dan juga dari segi pendidikannya, fokus pendidikan kerakyatan. Senang banget nih Mili, untuk hari ini kita bisa membagikan informasi yang menarik ini untuk Sobat Baca semua. Mudah-mudahan informasi kali ini memberikan manfaat dan juga insight baru ya buat teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa tetap ikuti akun Instagram Tarup Aksara karena kita juga akan mengulas buku-buku menarik lainnya di episode berikutnya. Oke, kita jumpa lagi di episode selanjutnya dan tentunya kita akan mengulas tentang buku-buku yang menarik untuk kita bedah bareng. Aku Ira dan temanku, Aku Mili. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.